Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini sudah kelihatan kan postingan di aula forum diskusi ya? Sudah. Oke, saya mau bahas yang sudah dijawab. Yang 1A kenapa ya? Kok nggak ada yang jawab ini? Menghindari 1A. Apa sudah kita bahas? Saya juga lupa. Nomor 1 itu menghitung limit ya. Dan N per N. Si Erhan ini karena dia bentuk tak tentu, maka pakai L'Hopital. Diturunkan ya atas bawah. Dan N turunannya seper N, ini kok jadi X? Ini harusnya seper N ya. Ini koreksinya seper N. Kemudian yang bawah N turunannya satu. Seper N ketika N yang menjadi tak hingga 0. Kemudian yang kedua N per 2 pangkat N. Lagi-lagi ini bentuk tak tentu, sehingga bisa pakai aturan L'Hopital. Halaman berapa ini ya? Tes kemampuan awal. 86. 86. Oh, yang 1A faktorial. Nggak ada yang jawab. Darel, sudah jawab belum? Yang A. Yang C ini turunkan sudah benar. 1/2 kali 2 pangkat. Lagi-lagi X lagi. Hati-hati ya, Erhan. Mana Erhan? Tidur dah. Belum join tadi ya. Saya belum mengerjakan, Bu. Apa? Belum mengerjakan. Ya Allah, kenapa? Saya baru tahu. Hah? Saya baru tahu. Baru tahu kok bisa itu loh ya. Kan sudah biasanya kita setelah kuliah langsung diskusi tuh. Oke, berarti habis ini, Bu, saya kerjakan. Ya, coba kerjakan nanti kamu share screen hasil kerjaanmu. Bisa kan share screen di sini? Oh, tidak. Oke, Bu. Loh, nggak bisa? Kayaknya sih bisa. Ya, nanti. Oke. Kemudian ini, yang nomor 2, tentukan domain fungsi di bawah ini sehingga kurvanya turun. Tujuannya kenapa di sini kok tes kemampuan awal ada disuruh menentukan domain agar fungsinya turun? Pastinya kan kalau kita lihat tes kemampuan awal sebelum-sebelumnya itu kan pasti berhubungan dengan materi kita ya kan. Kalau kalian ingat kemarin, langkah-langkah menentukan kekonvergenan dari berganti tanda, kan ada syarat UN plus 1 kurang dari UN kan? Itu kan maknanya, saya kemarin bilang si barisannya maknanya barisan turun kan? N plus 1 ini kurang dari sama dengan ya. Jadi kurang dari si UN ini kan maknanya suku-sukunya dia kan suku-suku atau barisan yang turun kan UN-nya itu. UN plus 1 kurang dari atau sama dengan UN. Nah,
agar dia barisan turun, kalau kita membayangkan dia berupa fungsi, itu kan seperti fungsi turun kan. Jadi fungsinya menurun gini kan. Semakin panjang si X, kalau kalian membayangkan, ini WhatsApp-nya mengganggu. Oke, jadi misalkan, mana ini garisnya? Misalkan kalian punya ini, ada kok, kenapa kok pindah-pindah? Loh, kok nggak mau sih dia? Oke, misalkan kita punya koordinat kartesius di sini. Nah, kalau kita membayangkan kurva turun, berarti kan dia kurvanya gini kan, menurun. Ilustrasinya misalkan kayak gini lah. Nah, berarti kan makanya di sini semakin membesar n atau si x, maka fx-nya semakin menurun kan, semakin kecil nilainya. Nah, syaratnya dulu kita sudah belajar di kalkulus, agar si fungsi itu turun, berarti turunan pertamanya kurang dari 0. Jadi di sini turunan pertamanya dia negatif kan. Jadi f aksen n itu kurang dari 0. Di mana fn-nya per n. Berarti tinggal diturunkan f aksen n, kita punya ini kan n pangkat min 1, berarti diturunkan jadi min 1/n². Tapi di sini kemarin saya komentari, ini loh langsung saya komentari. Nah, kan yang dicari tentukan domain. Domain itu kan berarti n kan? Tentukan domain fungsi sehingga kurvanya turun. Nah, di sini n kuadrat lebih besar 0. Kalau n kuadrat lebih besar 0, ini kan belum mencapai n-nya berapa gitu kan? N di interval berapa atau si domainnya berapa di f di sini gitu. Jadi yang ditanyakan di sini kan si df. df-nya di interval atau ya interval berapa sampai berapa. Nah, yaitu n-nya di mana? N kuadrat lebih besar 0, berarti n-nya berapa ini? N-nya di interval berapa? Nggak ada yang jawab. Semua bilangan real kecuali n sama dengan 0. Oke, kecuali berarti kan bilangan real tanpa 0. Jadi df-nya ini. Kalau mau diperlengkap, jadi df ini agar fungsi turun. Jadi fungsinya ini turun di semua bilangan real, kecuali di 0. Karena di 0 tidak terdefinisi kan dia. Dia discontinue. Yang kedua, ini juga sama. Tentukan domain agar fungsinya turun. Loh, ini enggak kuadrat ini. Oh, ini langsung diturunkan. Oke. Jadi Fn ini 1 per n-1 kuadrat kan? Sehingga kalau diturunkan ketemu ini kan bisa ditulis n-1 kuadrat. Jadi turunannya turunan dari n-1 pangkat min 2 berarti pangkat min 2 taruh depan sini. Kemudian
N pangkat min 3, oke. Min. Turunan dari N-1, 1. Oke, jadi kita punya min 2 per ini. Ini kurang dari 0. Wait. Kok tiba-tiba jadi ini Erhan kurang lengkap ya, jadi harus dideskripsikan di sini. Min 2 per ini kurang dari 0, dia negatif. Ini di atas negatif, berarti yang ini positif gitu kan maksudmu, agar diperlakukan negatif. Kemudian, kalian kan sudah belajar itu sih, Rek, garis bilangan. Nah, dari persamaan ini, N-1 pangkat 3 lebih besar 0. Kenapa kok tiba-tiba muncul N lebih besar 1? Kan kamu sudah belajar garis bilangan, toh. Kalau kamu punya N-1 pangkat 3, berarti pengenolnya berapa? Pengenolnya berapa? 1. Oke, kita punya 1 di sini. Oke, kita punya 1 di sini. Nah, kanan kirinya kalau kita pasang tanda positif negatif, kalau sebelah kirinya 1 diperoleh apa? N-1 pangkat 3-nya. Tuh. Kalau kirinya 1, kalau kita substitusi ke N-1 pangkat 3, dapatnya positif atau negatif? Negatif. Negatif. Oh iya. Iya toh. Iya. Di bawah 1 ya. Belajar nulis ya, Han. Kamu sudah paham, cuma ya aku mau. Nulisnya itu loh. Entah males, entah bingung. Nah, kanannya 1 berarti kita dapatkan positif gitu kan. Nah, karena yang minta lebih besar, 0, maknanya kan dia yang positif. Sehingga kita punya solusinya, himpunan, kok nggak bisa lagi sih. Himpunan penyelesaiannya yang yang ini. Jadi diperoleh domainnya adalah berapa itu? Satunya nggak ikut ya, berarti kurung biasa. 1, tak hingga. Agar fungsi turun. Nah, ini berarti si kurva F-nya ini, dia turun hanya di lebih besar 1. Yang sebelah kirinya 1, dia tidak turun. Tidak turun bukan berarti naik loh ya. Beda. Kalau naik, nanti berarti F aksen X-nya lebih besar 0, tergantung si F-nya nanti. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini adalah nomor berapa aja nih? 1 BC, 2 ABC. Ya, ada pertanyaan? Enggak. Kalau enggak, lanjut ke yang posting berikutnya. Sama, Bu, itu. Sama ya? Nah, ini kan dikerjakan tuh, maksudnya ngerjakannya sampai ada garis bilangan dan lain-lain. Mana garis? Kok nggak bisa dihapus?
Nah, jadi nanti misalkan ketemu barisan yang yaitu tadi, kalau kalian tidak bisa memastikan atau tidak terbayang UN plus 1 kurang dari UN, berarti bisa pakai sifat itu tadi, kurva turun atau kurvanya turun gimana. Nah, ini sudah benar ada ini. Oke, itu yang tes kemampuan awal. Kemudian tampilan di kalian sama kayak gini, Tar. Iya, Bu. Mana tadi? Oh, ini. Nah, ini mau sampai 1 tok rek sing kerjaan. 4.5. Mungkin ada yang sudah ngerjakan selain 1, 2, bisa share screen di sini. Di foto terus Mau tanya dulu, Bu. Ya, apa? Nomor 4.5. Kan kalau 4.5 di contohnya itu 1 per semua ya, Bu? 1 per N-1, 1 per N. Bentar. Maksudnya di latihan apa TKA? Di contoh buku, di contoh kemarin dijelasin. Ya kan 1 per N. Kalau misalnya di atasnya ada N, misalnya N per N plus 1, buat bandingin UN plus 1-nya gimana, Bu? Ya, makanya itu tadi bisa pakai si fungsi turun tadi. Oh. Jadi tentukan si domain N-nya, domain F, N-nya berapa sampai berapa, gitu kan? Jadi, apa namanya? Jadi kelihatan nanti N-nya itu mulai dari berapa dia barisannya turun, suku-sukunya dia turun. Ya harusnya sesuai dengan si deretnya kan, deretnya itu indeksnya mulai dari berapa. Rata-rata di sini kan mulai dari 1. Jadi kalau nanti diperoleh si domain F-nya itu lebih besar atau sama dengan 1, berarti dia memenuhi UN plus 1 kurang dari si UN gitu. Oh, oke. Ya, kita bahas aja di sini. Ini sebentar. Kemarin ujinya langkah-langkahnya ini kok nggak ada N plus 1 ya? Ya maksud saya kan tentukan UN, oke, kita punya UN-nya ini tanpa -1 pangkat N-nya kan kemarin. Kemudian untuk setiap N, apakah UN plus 1 kurang dari UN ini yang belum dikerjakan ya? Jadi kan kemarin langkah-langkahnya untuk menguji deret berganti tanda ini, kan kemarin nomor 1, langkah-langkahnya apa aja? Saya share screen. Lebih besar dari 0. Iya. Review. Wait, susahnya. Kok nggak mau dia? Infinite series. Waduh. Ini akhir ya. Nah, kan di sini tentukan UN-nya. Kemudian berarti tentukan apakah UN plus 1 ini kurang dari si UN. Kemudian dihitung limitnya. Jadi jangan hanya limit saja. Jadi yang jawaban tadi kurang tepat. Nggak kelihatan ya ini? Nggak kelihatannya koordinat kutub. Hah? Apa? Munculnya koordinat kutub. Oh, kok aneh. Saya sudah buka. Ini, sudah ya? Oh ya udah. Nah, langkah-langkahnya kan untuk menentukan kekonvergenan ini berarti kan tentukan UN, kemudian
tentukan, tunjukkan di sini harusnya UN plus 1 itu kurang dari si UN. Kemudian hitung limitnya. Kalau dia sudah memenuhi ini, UN plus 1 kurang dari UN dan limitnya sama dengan 0, maka kita bisa simpulkan bahwa deret berganti tanda itu konvergen. Jadi, yang jawaban temanmu tadi, kalau kita koreksi, di sini berarti kan yang nomor 1, itu kan harusnya ditambahi, ini belum ditunjukkan UN plus 1-nya, apakah kurang dari si UN gitu kan. Nah, pertanyaan Erhan tadi bisa dibuat mengerjakan ini kan, 3N per 4N min 1. Karena di sini kan kita tidak bisa langsung membandingkan, maksudnya gini. Kan kita punya UN plus 1, ini rumusnya sama dengan 3 kali N plus 1 dibagi dengan 4N. 4 kali N plus 1 dikurangi 1 gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa membandingkan langsung dia kurang dari 3N per 4N min 1? Nah, itu kan lumayan susah kan? Jadi, jaminannya apa di sini? Kurang dari UN. Nah, jadi seperti yang tes kemampuan awal tadi, ya kita turunkan. Misalkan ini si UN ini Fn-nya, kita cari domainnya, N-nya berapa, agar si barisan ini turun. Si UN ini bersifat UN plus 1 kurang dari UN. Oke, turunan dari 3N per 4N min 1. Apa yuk? Berapa? Pakai rumus apa ini, Rek? U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Berarti agar F aksen agar Fn turun, maka F aksen N kurang dari 0. Berarti F aksen N-nya sama dengan apa? U-nya 3N ya. U aksen V berarti 3 kali 4N min 1. 3 kali 4N min 1. 4N min 1 dikurangi Min 3N kali 4. turunannya 4 dibagi dengan 4N min 1 kuadrat. Wow, ini kurang dari 0. Berarti kita punya berapa ini? 12N min 3, ya. Terus dikurangi 12N. Ya. Ya. Berarti tinggal min 3 ya. Min 3 per 4N min 1. 4N min 1 kuadrat. Kurang dari 0. Nah, ini berarti kita punya pengenolnya berapa? Ini kuadrat. Nolnya berarti 1/4. 1/4. Berarti kita punya garis bilangannya. Garis bilangannya kan berarti hanya 1 kan? Ini 1/4.
sebelah kirinya 1/4 ada 0. 0 dimasukkan ke sini, hasilnya positif apa negatif? 0 berarti Ini kuadrat. Kuadrat kan pasti positif. Negatif bagi positif, negatif. Karena di sini pengenolnya, faktornya, pangkatnya dia genap, maka kanan kirinya Negatif juga. negatif juga. Sudah lupa? Nah, kemudian berarti di sini himpunan penyelesaiannya apa himpunan penyelesaiannya? Lu nabrak. Berarti domainnya berapa ini? R tanpa 1/4. Jadi dia di N lebih besar 1, dia kurvanya turun gitu kan. Jadi UN plus 1, jadi di sini, oke sebentar. Next, taruh mana ya? Space-nya terbatas. Kurva turun di FN. R tanpa 1/4. Yang mananya, taruh mana ya? Oke, ini tak perpanjang. Nggak enak. Ganti warna aja. Yang berarti untuk N di bilangan asli di sini berlaku N plus 1 kurang dari UN. Nah, gitu. Jadi kamu sudah punya yang apa? Premis yang pertama tadi. Jika UN plus 1 kurang dari UN untuk setiap N di bilangan asli. Kemudian sekarang kita mau tunjukkan, kita hitung limitnya. Limitnya 3N per 4N min 1. N-nya keluar 3/4 1/N. Diperoleh 3/4 tidak sama dengan 0. Maka teorema uji kekonvergenan deret ganti tanda tidak dapat digunakan. Iya, benar. Oh, mungkin ini maunya si Nia itu karena dia sudah mendapatkan limitnya tidak sama dengan 0, jadi nggak usah ditunjukkan UN plus 1-nya kurang dari UN. Boleh lah, boleh. Bu, Apa? mau nanya. Ini kan Ibu mau membuktikan UN plus 1 kurang dari UN ya? Saya masih kurang paham. Maksudnya, kenapa membuktikannya itu Ibu pakai yang fungsi turun gitu? Ya karena itu tadi, kalau kita punya Fn itu turun, berarti kan turunan pertamanya kurang dari 0. Nah, di domainnya berapa? Kita cari domainnya gitu loh. Karena yang kita butuhkan tadi, untuk setiap N di bilangan asli. Berarti nanti turunannya, misalkan kalian ketemu domainnya si N ketika F-nya turun, F turun ketika si domain N-nya itu ternyata dia dimulai dari misalkan dari dari 10. Nah, berarti itu kan nggak memenuhi kan? Karena syarat kita adalah N-nya dia, UN plus 1 kurang dari UN itu berlaku untuk semua di N.
Paham maksudnya? Enggak. Hah? Maksudnya apa ya? Maksudnya apa metode satu-satunya? Bukan satu-satunya sih. Maksudnya kan kayak kita, Enggak. iya, Enggak satu-satunya. Kalau kamu lihat di buku, kan kamu pakai perbandingan langsung kan itu. iya, Kalau punya 1/n dan 1/n+1 itu kan sangat mudah dibandingkan. iya. Atau misalkan yang temanmu ini yang nomor 2 juga perbandingan langsung ya. Tapi sebentar. Perbandingan langsungnya nanti lihat dulu. Coba sih. N kuadrat per N pangkat 3 plus 1. Diambil sebarang N di N, di bilangan asli, N kuadrat lebih besar 0, oke. Dan N pangkat 3 plus 1 lebih besar 0, maka oke, ini menunjukkan positifnya. Sukunya positif. Oh, ini juga pakai itu. Pakai apa namanya? Turunan dia. Iya. Oke, kalau misalkan di sini kamu Darel, kalau mau membandingkan langsung itu kan susah. Bagaimana membandingkan N plus 1 kuadrat dibagi N plus 1 pangkat 3 plus 1 itu kurang dari N kuadrat per N pangkat 3 plus 1. Gitu. Jadi jaminannya itu tadi bagaimana gitu loh. Ketika kamu punya N plus 1 kuadrat dibagi dengan N plus 1 pangkat 3 di plus 1 ini kurang dari U N kuadrat dibagi N pangkat 3 U plus 1. Nah, ini jaminannya kamu membandingkan langsung seperti ini tuh dari mana? Gitu kan? Iya. Ini harus ada pembuktiannya di sini. Tidak semena-mena langsung kamu tulis di sini. Kecuali kalau yang pertanyaannya kayak si Erhan tadi, kalau di buku kan gampang, seper-seper semua contohnya. Jadi tinggal membandingkan si penyebutnya aja kan. Kalau penyebutnya dia lebih besar, maka pasti hasil pembaginya pasti lebih kecil gitu kan. Nah, kalau yang di sini kan kamu punya pembilang dan penyebut. Bagaimana kamu bisa menyimpulkan bahwa si yang sebelah kiri ini lebih kecil dari yang sebelah kanan? Oh, iya, iya. Ini masih dipertanyakan, gitu maksudnya. Ini dipertanyakan tanda ketidaksamaannya. Sehingga cara paling gampang itu tadi, salah satu caranya untuk menunjukkan bisa pakai apa namanya si turunan itu tadi. Bisa dimengerti? Oke, itu paham. Mungkin pertanyaan selanjutnya apa? Maksudnya logikanya dari, aduh ngomongnya gimana ya, kurang sopan saya. Apa ini? Jadi maksudnya ketika turun apa kita dapat fungsi turun, maksudnya logikanya gimana supaya kalau fungsinya turun berarti UN plus 1 itu kurang dari UN gitu. Itu tadi yang saya gambarkan kalau kita punya, loh tadi kamu nggak menyimak kah? Menyimak tapi bingung. Diulangi lagi. Kan boleh. kita punya yang waktu tes kemampuan awal tadi, kalau kita punya misalkan gini, kita punya koordinat kartesius, misalkan kita punya fx. Fx dikatakan turun itu kan berarti, misalkan saya punya F1. F1 itu hasilnya, anggaplah 1/n ya. Oke, misalkan F1 itu 1/n, berarti kan ketemu
Ini anggaplah skalanya nggak sama ya. Jadi misalkan F1 itu kita punya di atas ini. Kemudian F2, ini kan 1 di sini. Iya. F2 berarti kan setengah. Berarti kan di sini misalkan separuhnya. Kemudian F3 berarti kan sepertiganya. Ini setengah berarti sepertiga, anggaplah di sini, berarti di sini. Terus F4 berarti seperempat kan? Berarti di sini. Ya, anggaplah ini sesuai. Jadi kalau diteruskan, dia kan semakin ke bawah kan hasilnya. Iya. Kalau ditarik garis. Dia kurvanya kan seperti ini. Nah, ini tidak akan menyentuh, tidak akan berpotongan di sumbu X kan? Ya. Super N. Karena dia discontinue dia juga tidak memotong di sumbu Y. Ya. Nah, dari sini, ini kan dia kurvanya turun kan? Ya, karena itu tadi F kalau kamu masukkan F2 kurang dari F1. F5 kurang dari F4. F4 kurang dari F3 dan seterusnya gitu kan. Iya. Nah, berlaku turun itu kan dimulai dari dia dari berapa tadi? Super N. Berarti kan dia turunannya tadi yang Erhan tadi kan dia turun di semua bilangan real kecuali 0 kan? Iya. Nah, di sini juga dia turun. Berarti kan dia gini kan kalau kalian gambar kurvanya. Salah. Di bawah. Satu di bawah. Ya, sorry. Yeah. Gini. Nah, jadi dia turun di semua bilangan real kecuali 0. Di X sama dengan 0. Berarti kan maknanya dia di semua bilangan asli, di N bilangan asli, maka dia pasti turun juga kan? Ya karena domainnya tadi dia turun ketika di semua bilangan real tanpa 0. Sehingga di sini tadi, kalau yang kasus nomor 1, kalau dicari UN plus 1 kurang dari UN, ya dia terbukti karena tadi domainnya si Fn, agar si Fn turun, itu tadi semua bilangan real tanpa seperempat. Berarti kan di semua bilangan asli, 1 sampai tak hingga, di mana N-nya itu bilangan asli, dia pasti berlaku ini juga. Gitu kan. Iya. Oh ya. Ya paham, Bu. Oke. Sebentar, tapi ini dia sudah mencari turunan. Oke. Masalahnya, setelah min N plus 4, min N pangkat 4 plus 2N per N pangkat 3 plus 1 kuadrat, ini kurang dari 0, ini membuktikannya Oke. Dia langsung gini. Dia pakai turunannya kurang dari 0 langsung. Paham nggak maksudnya? Iya. Jadi, kalau turunannya langsung ketemu negatif, ya otomatis dia barisan turun gitu kan. Kalau yang nomor 1 ini tadi, itu kan kita nyarinya, kita cari si N-nya. Itu bisa nggak ya tadi pakai, bisa juga ya. Tanpa harus mencari si bilangan ini.
si garis bilangan. Tadi kan kita ketemu min 3 per 4n min 1 kuadrat. Nah, pasti dia bernilai negatif kan? Mungkin saya, mana sih ini? Aduh, digeser. Ini loh. Maksud saya tadi yang ini. Tanpa kalian mencari si domainnya, bisa juga pakai seperti yang cara temenmu ini. Langsung cari f aksen n-nya, tapi jangan dituliskan kurang dari 0 dulu. Kita cari f aksen n, karena kita sudah punya dari awal n-nya itu bilangan asli. Nah, kemudian kita cari f aksen n. F aksen n ternyata diperoleh yang ini kan. Nah, min 3 dibagi suatu bilangan kuadrat. Suatu bilangan kuadrat itu pasti bernilai positif. Gitu kan? Jadi, pastilah negatif bagi positif, dia ketemu negatif. Sehingga karena diperoleh f aksen n kurang dari 0, maka pasti fungsinya turun. Gitu. Boleh. Ini tadi juga boleh. Jadi ada 2 cara. Mana yang menurut kalian lebih mudah? Terserah kalian. Oke, menarik. Itu seharusnya turunnya mulai dari 2. Bentar. N-nya. Kita cek. Turunnya mulai dari 2. Sebentar. Ini kalau n-nya 1, kita peroleh positif ya. Sebentar. Kita bandingkan aja. Kan di sini dimulai dari 1 kan ya. Ketika n-nya sama dengan 1, dia positif nggak? Tapi dari sini jaminannya dia positif kan, si n-nya. Kalau dia turunnya hanya, maksud saya di sini kalau dia dimulai dari 2, satunya juga nggak masalah sih. Asalkan dia tetap nilainya positif. Jadi kalau deretnya, kalau kalian memperhatikan sifat yang pertama dulu, kalau kamu punya 2 barisan yang hanya beda di awal-awal saja, maka sifat kekonvergenannya dia sama. Sebentar, kita cek dulu. Ketika n-nya sama dengan 1, diperoleh berapa ini? 2 kurangi 1, 1. Ini 1 kuadrat setengah ya. Ketika n-nya 2, diperoleh berapa dia? Min 16 ditambah min 12 per 27. Oh, sorry, kok memasukkannya di sini ya? Maaf. Memasukkannya di UN-nya. Ini kan turunannya. Oke, turunannya ini pasti diperoleh negatif, sorry. Ini loh, ini. Ketika U1, salah fokus. Hapus dulu. Biar gak bingung. U1 berarti setengah. U1-nya berarti Setengah. di sini setengah. Kemudian U2-nya berapa? 4 per 9. 4 per 9. Terus? 9 per 28. 9 per...
Loh, setengah dengan 4/9 Sudah turun. sudah turun toh? Iya. Iya kan? Iya. Tadi kok ngomongnya turunnya dari 2, kenapa ya? Iya, Bu, saya memasukkannya yang di turunannya. Oh, yang ini. Ya Ternyata enggak, kan itu kita ya, UN. menuliskannya tadi kan UN+1, UN bukan F aksen. Gitu. Iya. Jadi ini sudah turun dari awal ini. Ya karena dari turunannya aja sudah ketemu kurang dari 0, ya pastilah dia berlaku untuk semua N. Gitu sih logikanya. Kalau kamu cari, misalkan cari si N-nya berapa agar dia kurang dari 0, pasti si N lebih besar 1 itu masuk dalam domainnya. Mau cek? Apa? Kalau kita mau cek, ini berarti pengenolnya berapa sih? Ada 3 kan. Kalau mau cek berarti difaktorkan N ya di situ ya. Min 1. Oh. Min N pangkat 3 ditambah 2. Terus 2. Dibagi dengan N pangkat 3 plus 1 kuadrat. Wih, pengenolnya pira ya, Rek? Pengenolnya 0, terus 0 sama akar 0 3 sama apa, iya. Ketika dari 2 sama min 1. 2 iya. pangkat sepertiga. Iya. Berarti kita punya pengenolnya ada ada 3 kan pengenolnya? Salah. Yang paling kiri ada siapa? Ada angka berapa? Min 1. Kenapa susah sekali nih? Ada berapa yang paling kiri? Min 1. Kiri min 1. Min 1, kemudian 0 ya? 0. Kemudian satunya? Akar 3 dari 2. Sepertiga. 2 akar pangkat sepertiga gitu ya? Iya. Ya, perlu nulisnya. 2 pangkat 1/3. Oke, ketika di sini, enggak pakai itu aja. Yang paling gampang, misalkan min 5. Oh iya, 1 boleh, 1. 1 ketemu? 1. Apa di sini? Positif ya tadi? Iya, positif. 1. Negatif nggak sih? 1 positif. Lah, min 1 ditambah 2. Oh iya, positif. Iya, 1 per berapa itu? Berarti kalau di sini positif, tengah ini, berarti di sini negatif, di sini positif. Itu negatif juga, Bu. Pangkatnya kasal kan? Yang semua kan? kirinya min 1 juga negatif. Apa? Kirinya min 1 juga negatif. Soalnya kan itu penyebutnya kan pangkat 2. Berarti kan nggak bisa. Oh iya, sorry. Saya memperhatikan pembilangannya. Oke, terima kasih koreksinya. Min 1. Oke, berarti di sini negatif juga. Gini ya. Nah, berarti agar dia turun, atau si kurva ini turun ketika kurang dari 0, atau lebih besar dari 2 pangkat sepertiga itu tadi. 2 pangkat sepertiga berapa? Ya, itulah. Ya, intinya untuk N ini berarti sudah mewakili ini. Maksudnya sudah menunjukkan bahwa UN+1 kurang dari sama dengan UN.
Berikutnya, yang nomor 3. Ternyata bab ini lumayan ya kalau dibahas. Nggak ada yang ngerjakan itu bingung apa gimana? Nek Darel katanya tadi nggak tahu. Ya saya kerjakan. Aku ngerjain nomor 6, Bu, tapi tidak yakin. Ya nggak apa-apa, nanti share screen. Bisa kamu share Kirim, screen? tak kirim ke apa namanya? Kamu upload. Iya, tak upload sekarang. Ya boleh. Sekarang nggak apa-apa, Bu. Ya, nggak apa-apa. Kan sekalian dibahas di sini. Bu, nomor 1 yang tadi susah banget, Bu. Yang mana? Faktorial tadi dah. Iya, soalnya saya udah ketemu polanya, tapi ya gitu. Kan cari sorry. Nggak isi Hitunglah. soalnya, Bu. Oh, hitunglah. Oke. Sorry. Saya tadi mikirnya limit. Oke. Pantesan gue udah kerjaan Sigma. Cari polanya. Nomor 3. Kok nomor 3? Ini 2 nomor ya, sorry. Nah, kalian sudah menunjukkan, ya di sini teman-teman sudah menunjukkan bahwa untuk setiap N lebih besar sama dengan 1 di bilangan asli, N-nya berlaku UN plus 1 kurang dari sama dengan UN. Sehingga di sini tinggal cari limitnya. Limit UN. Nah, ternyata diperoleh limitnya 0. Ya, N kuadrat per N pangkat 3, berarti kan pangkatnya lebih gede penyebut, pasti hasilnya 0. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa deretnya konvergen, deret berganti tanda ini. Jadi hati-hati waktu menunjukkan ini ya, UN plus 1 kurang dari UN. Biasanya banyak yang langsung ditembak aja. Untuk setiap N berlaku UN plus 1 kurang dari UN. Kecuali kalau yang seper-seper itu lebih gampang. 1 per N, 1 per N plus 1 itu ya tinggal membandingkan penyebutnya aja. Kalau penyebutnya lebih gede pasti ya hasil pembagiannya pasti lebih kecil. Mana Eran, sudah? Udah, Bu. Oh, ini ada lagi. Iya, Bu, di saya. Oh, kamu ralat sendiri. Iya, yang tadi saya kira itu dimasukin ke UN plus 1-nya, yang turunannya. Oh, aksen enggak lah. Iya. Oke, jadi ini saya delete aja ya berarti, biar nggak bingung. Iya, Bu. Nanti teman kamu yang baca postingan ini bingung. Oh, no. Oke, mau dikomen apa? Sudah, Erhan? Ya. Udah, Bu. Sudah diupload? Udah. Ya, mohon maaf, klub. Mesti ya, Regi. Like-mu itu. Pakai Flash, Bu. Aplikasinya yang biasa buat mutih-mutihin itu tak hapus, HP-nya nggak nyukup. Nentuin garis bilangannya kayaknya salah, Bu. Sabar. UN-nya akar N per N plus 4. Iya. Oke. Nah, UN plus 1 kurang dari UN. Ini agar turun. Ini seolah-olah kamu kalau menuliskan seperti ini seolah-olah kamu sudah menuliskan bahwa ini sudah berlaku gitu. Mungkin kamu tambahi. Akan diselidiki apakah ini gitu. Agar turun U aksen N-nya kurang dari 0. 1/2 akar X. Aduh, iya, 1/2 akar N. Mesti kebelibet sama X. Eman kamu itu, Han. Hati-hati tahu. Akar N. Iya. Kamu selalu seperti itu.
Tadi akar N per N plus 4, berarti penyebutnya U aksen, berarti N pangkat setengah turunannya 1/2 N, oke. Di sini N. Kemudian dikali dengan N plus 4, oke, min. Akar N kali 1 ya, dibagi N plus 4 kuadrat. Berarti kita punya, oke. Pengenolnya berarti yang atas pengenolnya 4 ya? Iya. 4, kemudian yang bawah? N-nya kan harus di atas 0 biar ada akar. Ya. Sama min 4. Kemudian satunya min 4. Nah, min 4-nya kemana ini? Gak diurus. Kan N-nya harus di atas 0, Bu. Makanya min 4-nya nggak tak tulis. Ya, tapi kan tetap karena kamu di sini, ya bolehlah, oke. Di sini kan, ya sudah kalau kamu sudah batasi, karena kita hanya mengurusi N di N, berarti ya sebenarnya dari 1, nggak dari 0, ayo. Oh ya. Nggak diurus kan berarti. Iya. Mending sekalian aja deh. Jadi sekalian kamu tulis di sini min 4. Oke. Min 4 di sini. Nah, berarti kalau dia kurang dari 0, min 4-nya gimana? Di antara min 4, ini pangkatnya genap. Berarti di sini plus ya? Iya kan? Iya. Di sini plus, di sini plus. Nah, sehingga dia turun di 0 sampai 4 dan lebih besar 4. Berarti di N sama dengan 4, dia tidak berlaku. Iya. Dia tidak turun maksudnya di sini. Iya. Tapi kan dia hanya satu suku, tapi dia bernilai tetap positif, jadi nggak masalah. Ini yang saya maksud tadi. Jadi kalau hanya 1 atau 2 suku saja, itu nggak masalah. Ya, asalkan dia masih memenuhi si UN-nya positif. Tapi dari 1 sampai 3, dia turun kan? Dari 5 sampai seterusnya juga turun. Dia tidak turun hanya di 4, nggak masalah itu. Jadi mungkin dia sama dengan kali, berapa sih dari 3 ke 4? Ya, 3,5. Oh, 3-nya berapa di situ? 3-nya itu 3/7, akar 3/7 ya? Terus yang waktu 4, 2/8 ya? 1/4. Oh iya, benar. Dari 3 ke 4, dia itu, apa namanya, tidak turun dia. Tapi nggak masalah sih, hanya 1 aja. Jadi di sini kalau mau lebih precise, precise itu lebih pas, itu dia di UN plus 1 kurang dari UN berlaku, kecuali U3 ke U4. Limitnya UN berapa ini? Kita cek. Bu, tapi berarti memenuhi ya, Bu? Iya, memenuhi. Oke. Jadi, ya itu tadi yang saya bilang, di N, di bilangan asli, dia memenuhi UN plus 1 kurang dari UN, hanya saja kecuali dari U3 ke U4 tadi. Itu tidak berlaku turun kan ya? Tapi nggak masalah karena hanya 1 aja.
Jadi kayak outlier satu, tapi tidak mengakibatkan kerusakan yang fatal gitulah. Jadi kekonvergenannya masih oke. Kayak sifat yang pertama kali dulu itu. Kalau suatu deret hanya selisih di beberapa suku aja, ya sifat kekonvergenannya dia sama. Limit UN-nya dia dibagi dengan N, berarti ini oke. Si. Kamu ini kok ada N di sini. Ini dikeluarin. Ya. Ya. Biar bisa dicoret. Nah, iya gitu. Oke. Sip. Kayaknya tadi ada postingan lagi ya. Oh, mungkin itu satunya yang konvergen mutlak lah. Tapi tanggung sakno wis mari upload iki. Wih, cilik rek. Berbesar. Seperlen N+1. Oh, ini gampang, nggak bisa pakai turunan, karena hanya seper, kan? Iya. Jadi tinggal membandingkan penyebutnya aja, kalau yang ini. Len N+1 pasti lebih besar dari len N, gitu kan? Sehingga seperlen N, ini N+1, berarti N+1 plus 1. N+2 pasti kurang dari seperlen N+1, oke. Terus limitnya, oke, gampang. Dari deret konvergen ya. Nomor 2. 2N kuadrat per 4N kuadrat plus 1. 2N kuadrat per 4N kuadrat. UN-nya itu, oke. Karena U aksennya, kok bisa? Kalau turunannya ini, oh iya ini ada terusannya. Ini kan jangan di saya bilangnya tadi ini loh. Kalau kita punya n-nya bilangan asli, maka ini kan diperoleh lebih besar 0 sehingga si barisannya tidak turun. Boleh. Ini juga nggak masalah sih, hanya berlaku ketika n kurang dari 0. Maka UN+1 lebih besar UN. Berarti kan dari sini itu sudah tidak memenuhi. Paham nggak maksud saya? Kalau kamu sudah ketemu ini, UN+1 lebih besar UN, ya sudah nggak usah diteruskan. Paham nggak maksud saya? Kamu kan sudah punya, kan premisnya kita, kalau kamu kembalikan, kalau kamu ingat DDM, DDM. Gimana kuis kalian? Ini sudah ganti screen-nya? Udah. Di sini kan nomor 2 syaratnya, kamu kan punya ini, UN+1 kurang dari UN, dan limit ini. Kalau salah satu aja tidak terpenuhi, ya berarti kita tidak mengurusi lagi kan yang seterusnya. Iya. Paham nggak? Jadi kita sudah tidak punya si premis ini. Sehingga berarti kita langsung bisa menyimpulkan bahwa si deret tadi tidak bisa kita uji dengan ini pakai uji deret berganti tanda ini tidak bisa kita simpulkan kekonvergenannya, gitu aja langsung. Ini ya oke, nggak masalah. Kalau kamu teruskan limitnya, jadinya dia tidak sama dengan 0, ya tetap aja. Jadi berarti kita tidak punya UN+1 kurang dari UN, dan limitnya juga tidak punya itu, tidak sama dengan 0. Berarti kita tidak bisa menguji deret berganti tanda ini pakai uji ini. Begitu. Oke, kita berganti ke 4.6.
4.6. Oh, tidak. Oh, ini sudah saya respon. Ini jawabannya konvergen mutlak semua ya? Yang sudah mengerjakan? Oh, 1 sampai 7 ini sudah dikerjakan 5, berarti kurang 2. Dengan uji perbandingan. Oh. Kemarin kalau kita mau menguji konvergen mutlak, berarti kan kita uji deret mutlaknya dulu ya. Kalau mutlaknya dia hasilnya konvergen, maka pasti dia deretnya konvergen gitu kan? Ya. Kalau kita kembali tadi ke materi kita, konvergen mutlak. Nah ini, kalau dia si deret mutlaknya itu konvergen, pasti otomatis si deret biasanya tadi konvergen juga. Baik, kalau misalkan dia deret biasanya dia konvergen, tapi konvergen mutlaknya dia tidak. Keenaknya kalau konvergen bersyarat ini. Jadi ketika kamu ketika kamu tes mutlak ini menghasilkan divergen, nah kamu harus ngetes deret yang aslinya. Itu keenaknya kalau konvergen bersyarat. Ngetes 2 kali. Oke, kembali lagi ke jawaban tadi. Yang pertama, dengan uji deret mutlaknya cos n mutlak dari cos n per n kuadrat. Nah, cos n itu kalau dimutlakan, kan kemarin kalau tanpa mutlak, dia kan range-nya sekitar min 1 sampai 1. Nah, kalau mutlak berarti kan range-nya dari 0 sampai 1. Gitu kan? Nah, karena n-nya ini, bisa sih. Kan cos yang menghasilkan 0 itu 90 ya. 90 derajat maksudnya. Nah, di Bu, sini share screen-nya nggak ada. Kalau di saya. Iya dah. Yang lain juga. Ada, Bu. Oh, ada. Oke. Ada. Kenapa ada error? Berarti saya keluar lagi, Bu. Oke. Sinyalnya mungkin. Sinyalmu mungkin. Ya nggak apa-apa, lanjut aja, Bu. Iya, saya mau nyolok. Saya mau ngecas, bukan nunggu kamu. Oh, oke. Oke, next. Oh, tidak. Jadi mutlak dari cos n per n kuadrat itu pasti nilainya kurang dari atau sama dengan 1 per n kuadrat. Ya, karena tadi si cos n atau penyebutnya tadi kan di sekitaran 0 sampai 1. Pasti dia nilainya kurang dari atau sama dengan n kuadrat, 1 per n kuadrat. Nah, sehingga si deret ini pasti kurang dari deret 1 per n kuadrat. Nah, 1 per n kuadrat itu kan deret yang mendominasi atau ya lebih ke dia nilainya pasti lebih besar atau sama dengan si deret yang mau kita cari. Kita punya deretnya 1 per n kuadrat itu deret hiperharmonik konvergen kan? Karena P-nya lebih besar 1. Sehingga berdasarkan uji perbandingan, kita dapatkan dia deretnya konvergen. Nah, sehingga karena deret mutlaknya konvergen, berarti deret ini merupakan deret konvergen mutlak. Otomatis si deretnya sendiri juga konvergen. Deret aslinya. Yang nomor 2. Kalau dimutlakan berarti n pangkat 3 per 3 pangkat n. UN-nya itu, ini pakai perbandingan rasio. Oke, rasio berarti kita cari R-nya, limit R. R itu limit dari UN plus 1 per UN. Berarti kita punya ini. Diperoleh limitnya sama dengan 1/3. 1/3 kurang dari 1.
Maka deret ini deret konvergen. Karena mutlaknya dia konvergen, maka kita bisa simpulkan ini merupakan deret konvergen mutlak. Perbandingan rasio lagi. Paling gampang ya. Kalau seper-seper pakai rasio. Seper n kuadrat pakai rasio berarti seper n plus 1 faktorial. Seper n faktorial dibagi seper n faktorial. Kita dapatkan n per n plus 1. Oke. 0 kurang dari 1. Maka deretnya konvergen. Oke. Jadi dia konvergen mutlak. Nomor 4. Nah, nomor 4 ini bisa diakali. Jadi min 3 pangkat n, ini min satunya kita keluarkan. Jadi min 1 pangkat n, karena kita punya UN-nya itu kan tanpa min 1 pangkat n, bukan min 3. Jadi harus di, di modif. Jadi bentuknya berubah jadi min 1 pangkat n kali n 3 pangkat n per 4n min 1. Sehingga kalau dimutlakkan jadi n kali 3 pangkat n per 4 pangkat n min 1. Pakai rasio lagi. Rasio itu limitnya, yang kudu hati-hati. N plus 1, 3 pangkat n min 1 per 4 pangkat n, oke, dikali dengan 4 pangkat n min 1 per n, 3 pangkat n-nya, coret. Berarti kita punya n plus 1 per n, seper n, ini ketemunya 1 jadi 3 per 4, oke. Yang nomor 5, cos. NP per 6. NP per 6 per n akar n. Lagi-lagi cos itu range-nya dari min 1 sampai 1. Karena dia mutlak berarti 0 sampai 1. Sehingga dia nilainya kurang dari sama dengan seper n pangkat 3 per 2. 3 per 2 lebih besar 1, maka dia deret hiperharmonik konvergen. Sehingga berdasarkan perbandingan langsung, uji perbandingan langsung, kita diperoleh deret ini merupakan konvergen mutlak. 2 dan 4. Loh, nggak ada yang 6 dan 7 lah. Sampai nomor 5 tok, Bu. Apanya? 7 loh. Sorry. Oh, yang nomor 7 yang okay. sebelumnya. Iya. Itu yang tadi. Iya. Oke, ini sama nggak tadi? 2 pakai uji rasio juga. Iya, uji rasio. Bawahnya juga. Nah, kalau gini mungkin dikasih tambahan kayak tadi. Karena ini nih, maka berdasarkan uji rasio diperoleh deret ini konvergen. Ini juga sama kan? Mirip. Nah, berdasarkan uji rasio diperoleh konvergen. Karena di sini kan limit ini siapa? Ya agar memudahkan aja sih. Menahan, upload lagi sudah. Enggak, Bu. Yang apa namanya? Itu materi Deret kuasa. deret kuasa. Nggak masuk. Tiba-tiba udah muncul. Kirain ikutan. Rajin sekali kamu mau pakai deret itu. Tidak mau. Itu. Apa sistem koordinat? Oh. Masih ingat enggak? Luasan kan? Luasan berarti intinya cari apa? Jari-jarinya kan?
Ya. Iya. Intinya di sini kalau mau mencari luasan berarti gambar dulu grafiknya. Di koordinat polarnya bagaimana, terus kemudian tentukan jari-jarinya. Apa ya? Baru kita cari si luasnya, DL-nya. Jadi gambar dulu grafnya, kemudian cari DL-nya. Kalau misalkan 2 graf, hati-hati di titik potongnya. Tergantung grafnya sih. Kalau memang 2 grafnya berpotongan, ya berarti harus cari titik potong. Kalau misalkan 2 grafnya nggak berpotongan, ya nggak usah. Tergantung kasusnya aja. Apalagi kalau barisan, ini konvergen mutlak sama itu tadi sudah mundur-mundur. Kalau kita punya rasio tadi, berarti kita harus cari si R-nya. R itu limit dari UN plus 1 per UN. Membayangkan deret geometri, cari rasionya, tapi di limit. Kalau hasil limitnya kurang dari 1, maka konvergen, lebih besar 1 divergen. Kalau sama dengan 1, tidak bisa digunakan untuk menguji. Jadi harus cari uji yang lain. Jadi hati-hati, jangan sampai kalian misalkan kamu suka rasio ini. Nah, ternyata soalnya itu waktu dicari pakai rasio ketemu 1. Kesimpulannya adalah deretnya tidak bisa disimpulkan. Gak gitu, harus cari yang lain. Kita punya banyak uji kan? Bisa uji rasio, uji perbandingan langsung, uji divergen, uji integral. Jadi pilih yang mana bisa menyimpulkan itu. Kecuali sampai dari, tapi nggak mungkin deh, nggak mungkin kalau sebanyak itu nggak mendapatkan itu. Kalau perbandingan langsung, ingat si deret pembandingnya. Oh, ini perbandingan limit, sorry. Kalau perbandingan limit, sama juga perbandingan, ingat deret pembandingnya. Deret yang mendekati si deret yang mau kita uji apa. Kemudian, cari limitnya. UN per VN-nya apa. Hati-hati kebalik. VN itu deret yang kita tebak. Dia mendekati deret apa, itu si VN. Terus, kalau L-nya berhingga, kurang dari ini, tak hingga, maka kedua sifat kekonvergenannya sama. Bisa dua-duanya konvergen, bisa dua-duanya divergen, tergantung si VN-nya. Kalau VN-nya konvergen, berarti UN-nya juga konvergen. Kalau VN-nya divergen, maka UN juga divergen. Itu kalau hasil limitnya berhingga dan positif. Misalkan hasilnya setengah, seperempat, seperlima, dan seterusnya. Kalau hasilnya tak hingga, ya berarti deretnya divergen. Kalau L-nya sama dengan 0, berarti, dan VN-nya konvergen, berarti dia UN-nya konvergen. Tapi jangan sampai gini, kalau yang contoh kemarin, L sama dengan 0, tetapi VN-nya divergen. Berarti itu nggak bisa dibuat uji, kan? Yang uji contoh kapan hari itu, yang ini. Kita punya VN-nya divergen, tapi limitnya 0. Berarti kita tidak bisa menguji pakai uji ini. Nah, terutama ini juga yang kasus pertama. VN-nya konvergen, tapi hasil limitnya tak hingga. Sama juga, tesnya gagal ini. Jadi bisa pakai pembanding yang lain di sini. Next. Ini yang perbandingan langsung. Kalau perbandingan langsung, ingat deret yang mendominasi.
VN ini kan berarti yang mendominasi UN kan. UN pasti kurang dari sama dengan VN. Itu bermakna VN yang dulu saya gambar himpunan. Jadi kondisinya pasti VN itu yang besar ini kan. Yang besar ini VN, yang dalam ini UN. Jadi pasti kita punya kondisinya gini. Kemudian sifatnya, kalau kita punya VN-nya konvergen, pasti yang di dalamnya, yang lebih kecil dari VN, pasti juga konvergen. Berlaku ke dalam panahnya. Kalau yang nomor 2, berlaku panahnya keluar. Kalau UN-nya divergen, maka deret yang lebih besar dari UN pastilah dia juga divergen. Gitu. Jangan dibalik. Kemarin kan ada temanmu yang menjawab, kalau VN divergen, UN-nya bagaimana? Kita tidak bisa menjamin itu. Kan di dalam himpunan, atau kalau kalian menggambarkan, di sini yang besar divergen, kan bisa aja dia menghimpun suatu deret yang lebih kecil yang bersifat konvergen. Bisa juga kan? Jadi kita tidak bisa menjamin kalau VN-nya divergen, UN-nya juga divergen. Itu salah. Tidak bisa seperti itu. Bisa dimungkinkan UN divergen maupun konvergen. Jadi kita hanya punya 2 kondisi ini aja. Kalau VN-nya konvergen, maka UN konvergen, panah ke bawah ya. Kalau yang sifat kedua, kalau kita punya UN divergen, pastilah VN divergen juga, panahnya ke atas. Keluar. Oke, sudah? Ada yang tanyakan lagi? Wih, hampir 100 menit kita. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah tidak ada yang tanyakan lagi, bisa saya akhiri. Ya mungkin nanti bisa, kalau ada pertanyaan lagi ya bisa di WhatsApp kan. Iya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam.